secara lebih lanjut bagaimana kisah pendirian dari hukum online, kesuksesan mereka, karena ternyata kemarin yang sudah kita bahas di kelas itu ternyata bagian-bagian yang sering kita lakukan pada saat riset ternyata itu juga bisa menjadi salah satu ladang bisnis. Dan hukum online sudah kita kenal bahwa banyak mahasiswa saya, Bapak Rat, dan juga teman-teman dari hukum online, mereka itu kalau bikin skripsi kadang-kala mobilnya sudah terlalu banyak, maksudnya copy paste gitu ya. Dan itu sumbernya kalau saya cek itu hukum online semua gitu ya. Jadi hukum online sudah menjadi sumber hukum primer dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Sehingga nanti kita akan dikenalkan oleh Mbak Farah. Tapi mohon maaf semua, mohon Anda bisa fokus dan kita mulai perkuliahan kita hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya persilakan. Bapak Rani alumni kita dan saat ini menjadi salah satu senior staff kayaknya ya di hukum online, jadi luar biasa. Dan saya memang sengaja meminta hari ini beliau untuk bisa mengisi kelas kita. Terima kasih, saya persilakan. Thank you, Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita, saya juga punya pengalaman mengajar. Saya juga akademisi, saya juga lawyer sebenarnya. Jadi kita dialog aja, diskusi dan cair kondisi. Biasanya kalau saya ngasih seminar atau ngasih lecture tuh biasanya saya suka bergerak gitu ke belakang. Perkenalkan nama saya Farah Purwaningrum. Saya lulusan dari S1 di Jakarta. S2 saya LLM dari London School of Economics. Kemudian kita ambil S2 di LSI. Saya kepikiran saya pengen ambil bidang development studies. Waktu itu arahnya lebih ke sosiologi. Jadi saya ambil sosiologi untuk PhD-nya development studies di Heinrich Böll University. Saya dapat fellowship dari DAD dan saya juga kerja di Jerman. Thank you. Saya juga kerja di Jerman waktu itu. Kemudian setelah itu saya punya pengalaman mengajar di Brunei. Saya dapat fellowship di Brunei. Terus juga lectureship juga di Asian Studies sama Sociology. Saya juga ngajar hukum, jadi disertasi saya itu sepertiga itu hukum sebenarnya, analisis hukum. Terus kemudian saya ngajar di Sydney, di University of Sydney. Saya disitu mendalami lebih banyak tentang sosiologi kesehatan dan juga regulasi kesehatan. Nah, waktu tengah-tengah di Sydney mengajar, saya dapat semacam enlightenment ya. Kalau tahu Hellenisme, ada ketika salah satu pemikir Hellenis yang berbicara Eureka moment. So I had a Eureka moment. Saya tiba-tiba pengen jadi lawyer. Sebenarnya udah ada dari ketika saya waktu saya di London School of Economics, saya di LSI, saya aktif di MUFOD. Saya mewakili LSI waktu saya juga di UI, waktu aktif di JASEP. Jadi saya semua itu anggota JASEP bareng-bareng. So I had that lawyer side of me. Because when I waktu di Sydney, I think it's time for me to retrain to be a lawyer, and it wasn't easy because I was in my late 30s. Saya usia 30 akhir waktu itu. Saya pengen jadi lawyer dan saya tertarik banget waktu itu untuk pro bono, terus kemudian kasus-kasus publik dan juga nangani kasus-kasus kesehatan karena itu mendalami lebih lanjut apa yang saya sudah lakukan. Karena kita perlu konsisten. Nah, kemudian akhirnya saya retraining. Sorry, saya cerita sedikit background saya, dari saya. Kemudian saya retraining, saya balik ke Indonesia waktu itu terus rumah saya di Bali. Karena sama lain itu nggak pegang, saya sambil retraining. Saya kerja di law firm internasional di Jakarta. Waktu itu, terus begitu, saya salah satu impian saya selain menulis buku, tulisan saya kebanyakan dalam bahasa Inggris, saya kayaknya nggak begitu bisa. Pernah publikasi sama juga alumni BI, namanya Mas Putu Windrawan. Beliau aktivis juga penulis dan dosen, asisten
dan juga banyak kerja bareng sama Pak Musko. Saya nulis kalau edit buku bareng sama Mas buku itu satu-satu dari buku saya dalam bahasa Indonesia. Yang lain tulisan saya kebanyakan dalam bahasa Inggris. Jadi it was such a struggle to be trained as a lawyer in bahasa Indonesia karena saya harus baca tulisan-tulisan dalam hukum acara dan lain. Luckily, kalau kalian pernah ikut Kartikum, kalian belum pernah ikut Kartikum gitu sih? Belum saatnya. Saya jebolan karya praktik hukum dan saya ditempa di sana. Jadi kalau kalian berarti kerja di law firm tapi sebelumnya pernah di Kartikum dan pernah ikut Unpad, itu ngelotok. Jadi itu nggak akan hilang fundamentalsnya. Dan drive saya untuk jadi lawyer ketika saya mungkin dan lain-lain itu ternyata ada. Gitu. Terus saya jadi corporate lawyer dan lain-lain. Dan saya sadar ketika saya jadi corporate lawyering ya, apa namanya, ada sesuatu yang hilang dari aspek profesi lawyer di Indonesia, yakni empati sama masyarakat sekitar. Satu. Terus kedua, belum tentu bila tolong jangan decide. Belum tentu kalau kita anggota dari bar association, anggota dari bar association itu kayak tadi dan lain-lain, saya suka tadi, belum tentu integritas, nilai-nilai terkait integritas dan kejujuran itu di uphold atau ditegakkan. Padahal itu nilai-nilai yang saya pegang. Apa namanya? Ada yang saya berpikir dari ketiga aspek networking, aspek partnership sama kerja dengan masyarakat sipil itu belum tentu dikerjakan di apa namanya law firm. Padahal untuk advokasi itu diperlukan. Jadi waktu itu magang di Adnan Buyung and Partners dan mereka ada yang belum pernah dengar Adnan Buyung? Oh, Adnan Buyung nggak? Belum tahu ya. Adnan Buyung itu beliau adalah salah satu founders dari konsep dan YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Nah, kalian harus baca hukum bukan hanya dalam textbook, tapi bagaimana hukum itu law in society. Nah, Bang Buyung itu banyak menulis tulisan-tulisan tentang bantuan hukum di Indonesia. Karena saya dulu kerja di LSM, terus saya kuliah di UII. Ketika saya selesai Kartikum, saya juga join LSM, sebagai volunteer, kemudian saya kerja di staff peneliti di LSM yang lain juga. Saya banyak baca tulisan-tulisannya Bang Buyung, juga Bang Todung, jadi ngerti pentingnya bantuan hukum struktural. Kemudian ketika saya kerja di di law firm, salah satu law firm besar di Indonesia, terus kita terus lagi, jadi saya kemudian berpikir kayaknya saya perlu mengasah aspek itu deh. Akhirnya saya bergabung dengan Hukum. Saya bergabung di partnership and community division. Saya diminta untuk ngelit partnership and community. Dan situ saya menemukan bahwa pekerjaan saya ini sangat mirip dengan apa yang saya lakukan di Sydney dulu, yakni apply grant, penelitian, tapi juga melakukan kerja-kerja komunitas. Nah, kerja-kerja komunitas itu adalah pekerjaan yang sebenarnya lawyer juga bisa lakukan, karena kita kan memahami, membaca situasi. Nah, so far sekali lagi kalau ketika nanti saya presentasi, kalau ada yang mau ditanyakan, shoot your questions please ya. Dan saya minta maaf sebelumnya karena saya ngomongnya campur-campur, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya. Let me get a start. So di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah. Slide saya dalam bahasa Inggris dan saya akan membicarakan tentang sejarah, trajectory dan kontribusi hukum online ke sektor hukum di Indonesia. So this is pretty much what we do in hukum online. So not what you read, but actually what we do inside. So the first one is basically a general introduction. Pertama, hukum online dan bagaimana transformasinya dari technology company, perusahaan teknologi yang awalnya didirikan base-nya project. Waktu LSM itu, teman-teman di LSM di Jakarta itu bilang susah banget sih cari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang database-nya terkumpul dengan baik. Kemudian hukum online muncul waktu itu sebagai yang menyediakan itu sebagai project. Setelah itu tim newsroom ada, gitu. Jadi di hukum online yang paling tua itu divisi newsroom dan kita ada anggotanya 2 orang di sini, ada Wila, jurnalis, dan juga ada Chai di divisi redaksinya.
jelaskan di sini, dan kita bertransformasi menjadi leading regulatory technology company di Indonesia. So, we are a knowledge company and legal tech media. Jadi kita muncul, kita lahir tahun 2000 dan dilahirkan, dipionirkan oleh pegawai-pegawai hukum di Indonesia, lawyer senior di Indonesia yang memang mereka punya visi hukum di Indonesia. Saya ingat waktu tahun 2001, 2002, waktu itu saya masih kuliah di UII, saya juga bekerja di LSM di Yogyakarta. Saya dikirim oleh kantor saya waktu itu, jadi saya tinggal skripsi aja, pembimbingnya Bu Sevri waktu itu ke Jakarta gitu. Kamu main ke Jakarta, teman-teman PSHK, nggak usah sembunyi di Jakarta, kantor di mana Imperium gitu kan. Oh ya, ini juga kantor hukum di sini loh. Ini urusan IT ya, aku bilang IT mau hukum bisa jadi gimana ya gitu. Kayak berpikir waktu itu kalau berpikir, dan mereka juga waktu itu saya pikir, oh anak-anak PSHK ini hangoutnya juga sama anak-anak online gitu kan. Waktu itu nggak pikiran gue bakal menjadi hukum online gitu. Ini asik nih, style anak LSM, tapi pemikirannya peneliti, yang satu style anak LSM, pemikirannya teknologi hukum gitu kan ya. Nah itu lahir tahun 2015 EasyBiz lahir. Terus dan juga Justika.com lahir. EasyBiz itu membantu untuk menyediakan company setup, bisnis setup di Indonesia, dan dikomandoi oleh Pak Leo. Justika.com itu seperti Halodoc untuk hukum. Jadi lawyers itu menyediakan advice secara online di Justika. Kita terus berinovasi, Hukum Online Pro lahir 2018, 2020 Premium Stories hadir dan online course hadir. Premium Stories ini kalau kalian suka baca, misalnya sekarang saya tanya, sistem hukum seperti civil law and common law ada perbedaan kan? Right? Kalau kalian baca di teori yang ada, baik civil law and common law, apakah mereka kebanyakan mengatur single bar association atau multi bar association? I'm asking you a question first before you can ask me a question. Ada yang tahu nggak? Bar association-nya biasanya single atau multi? Kalau yang kalian baca di textbook, single kan? Itu teorinya kan? Yang ada di Indonesia realitasnya seperti apa? Multi. Apakah mungkin, saya tanya, waktu itu saya riset dengan KHN dan lain-lain, dan itu arahnya Pak Frans Winarka kita tuh mendorong supaya Bar Association di Indonesia itu jadi satu aja, di merge. Undang-undang kan juga ada kayak gitu, ada putusan Mahkamah Konstitusi bahkan yang bilang kan. Sekarang realita yang di Indonesia yang ada, mungkin nggak kita punya single bar association? Enggak kan? Saya sebagai lawyer, gila ini ada beberapa lawyer yang memang mereka jawabnya beda gitu kan ya, ideologinya berbeda, style berbeda, nggak mungkin disatuin di satu bar association. Kalau kalian mau mencari tulisan-tulisan yang sifatnya nggak ada di textbook dan itu respon dengan realitas hukum yang ada di Indonesia, baca Premium Stories. Putusan-putusan yang baru, analisa kasus-kasus yang ada, beda sama klinik. Kalau klinik kan BPKB bisa nggak sih dilakukan, terus dikasih itu kayak gimana, hak waris seperti apa. Tapi kalau kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi hukum pengen tahu realitas hukum yang ada seperti apa dan dikupas secara mendalam dari perspektif jurnalistik hukum, baca Premium Stories. Satu tulisan yang sangat bagus yang ada di sana itu tentang multi-bar association di Indonesia dan bagaimana realitasnya. Dan oleh dosen-dosen University Solution Hukum Online itu dipakai buat pengajaran. Jadi kalian jangan lupa mengutip sebelumnya. Ya, yang tadi Pak Yudi katakan, kita kadang menyusun Premium Stories itu sangat bisa digunakan kalau kalian menyusun paper, menyusun slides, mau ide buat ngeblog, buat nulis, itu sangat bisa digunakan. Online course itu juga bagian dari hukum online. Jadi kita punya online course tentang pro bono, bantuan hukum bagi perempuan yang mengalami kekerasan. Dan itu gratis. Dan saya lagi membujuk salah satu lembaga funding untuk bikin online course tentang restoratif justice. Ya, kalau kalian tahu ada kasus kekerasan, ikutin berita yang ada di Papua nggak? Baik, ada kasus kekerasan di Wamena. Jadi hukum online saya di partnership dengan community dan kita ngelit jaringan LBH di seluruh Indonesia terkait dengan pengumpulan perda dan media partner. Ada baru aja kejadian di Wamena, penembakan terhadap beberapa orang Papua ya, ada ketegangan, dan oleh kepolisian kasusnya mau di restoratif justice kan. Dengan kata lain, hak-hak korban tidak di ini dan kemudian ditutup aja kasusnya. Nah,
menurut saya perlu ada edukasi tentang apa sih restoratif justice itu. Nah, saya pengen ada online course terus juga Hukum Online Pro Plus dikembangkan 2021. Ini apa namanya free users kita 6 juta lebih 6,200,000 page views kita, unique users kita 4.500.000 per bulannya, ada lebih dari 500.000 registered users. Kita ada di Facebook, ada di Twitter, ada di Instagram. Mungkin kalian pernah melihat muka saya di Instagram Live. Ya, udah pernah ya. Karena salah satu teman lari saya di Jogja yang juga kebetulan kerja jadi legal officer, itu bukan mukanya Farah, jadi saya sebenarnya seneng pakai masker jadi nggak kelihatan gitu. Kalau ada ini dulu kayak pernah nongol di hukum online gitu kan ya. Ada satu klien hukum online dengar suara saya, ini nggak dengar suaranya ini. Jadi kalau mau ketemu dengan saya bisa di Instagram Live. Besok saya di Instagram Live dengan LBH Soluraya Justice. Kita juga ada di LinkedIn dan juga ada di YouTube. Nah, kita punya legal clinic dan klinik hukum di mana ada 600-700 legal related questions setiap bulannya, dan kita sudah aktif di komunitas di masyarakat lebih dari 2 dekade. Dan kita juga adalah perusahaan terbesar B2B dari Indonesian legal system yang ada di Indonesia. Corporate subscribers kita 1.350 ya. Dan itu dari academic institutions, construction, sama media and telecommunication, and also other sectors. Okay. Corporate users kita juga lebih dari 10.000. So I'm going to go to Zeitgeist in German, but that will come very soon. Demografi kita penggunanya lebih banyak perempuan, ya. Dan usianya juga lebih banyak 25-34. Jadi milenial. Ada Gen Z-nya juga, enggak ada 18-24. Ternyata di bawah milenial, ya. Terus lebih banyak mengakses hukuman lewat mobile, situ bukan di desktop. Dan lokasi kita in terms of demografik lebih banyak mengakses itu dari Jakarta, Surabaya, Depok, Yogyakarta. Kita kan lebih meningkatkan presence kita di Yogyakarta. Oke, next. Nah, kita juga menyupport universitas and colleges, sekolah tinggi hukum untuk mencapai 3 pilar dari sistem pendidikan tinggi, mulai dari pendidikan dan pengajaran, melalui hukum online pro, premium studies dan besar data, penelitian dan pengembangan melalui klinik hukum, dan pengabdian kepada masyarakat melalui online course, kolom, dan klinik hukum. Beberapa dosen itu bahkan meminta mahasiswa-mahasiswinya untuk mengambil online course-nya hukum online. Jadi kalau ngajar udah ada, udah dapat bahan dulu, udah tahu kurang lebih seperti apa. Ya, oke. Network kita ini beragam, dari law firm, partners, subscribers. Oke. Nah, kita bicara tentang trajectory. Saya sudah bicara tentang history. Kita bicara tentang trajectory and contributions at the moment. Kita mendirikan yang namanya konsumen cerdas. Konsumen cerdas itu adalah online legal platform yang menyediakan informasi hukum dan analisis terkait dengan perlindungan konsumen di Indonesia. Kalau kalian butuh informasi, data, atau mau nanya tentang perlindungan konsumen, boleh nanya ke konsumen cerdas. Itu adalah portal informasi yang kita dirikan bersama dengan German Development Corporation untuk membantu literasi hukum terkait dengan hak konsumen di Indonesia. Okay. Terus juga ada leksika. Indonesia adalah negara maritim, ya kan? Dan laut itu bagian dari kita. Lain itu renang. Kalian nggak sadar itu kan ya? Karena kalau orang yang lama tinggal di Jawa, jadi kelahiran Solo, jadi Java centric. Bahasa Jawa adalah bahasa yang kita sering dengar. Bahasa Inggris mungkin bahasa kedua ya. Apakah kalian pernah berdiskusi dengan orang dari Flores yang bahasanya berbeda, banyak menggunakan beta? Enggak kan? Apakah kalian pernah berdiskusi dengan orang yang bahasa ibunya bahasa Belanda dan sering menggunakan istilah Belanda dalam konversasi? Enggak kan? Jadi masyarakat yang ada di Jawa itu cenderung homogen, walaupun kita heterogen dari sisi etnisitas, tapi bahasa Indonesia yang sudah digunakan sejak zaman merdeka, bahkan mungkin sebelumnya ketika sudah ada Sultan Muda, itu sukses untuk melakukan asimilasi. Jadi masyarakat Indonesia yang tadinya sangat heterogen jadi homogen. Tapi kalau kita lama di Jawa, itu biasanya sangat nyaman dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris.
benar kan? Apa namanya? Bahasa Inggris juga bahasa Inggris yang very American usually. Karena kan you watch Netflix, right? References would be from US textbooks or American influence textbooks, dan kalian nggak tahu bahwa ada aksen-aksen lain, ada pengetahuan lain gitu kan. Makanya itu penting kita untuk mengasah ketajaman itu. Nah, leksikan itu hadir untuk melihat, menyediakan aturan-aturan hukum terkait dengan perikanan yang ada di Indonesia. Boleh nggak sih overfishing? Kalau kalian baca, saya suka banget baca namanya The Guardian. The Guardian itu adalah newspaper di Inggris, bukan BBC. Jadi kalau kita baca major broadcasting company, that would be BBC in the UK. Tapi saya suka baca The Guardian. The Guardian cover stories that people usually don't generally read in Europe. Dan dia analisis yang saya suka baca itu tentang, ada kalau tentang climate change, saya termasuk milenial walaupun usia tidak muda lagi, tapi saya suka baca jurnalis namanya Fiona Harvey. Fiona Harvey itu kalau nulis dengan sangat bagus ya. Tapi salah satu breakthrough yang ada itu adalah the Convention on High Treaties, High Sea Treaties. Kalau kalian tahu ada United Nations Convention on Law of the Seas. Nah, Convention on High Sea Treaties itu melindungi hak-hak kalau kita bicara, karena di Indonesia belum banyak yang bicara tentang hak-hak binatang, hak-hak laut, hak-hak orang di luar manusia ya. It's really something new in Asia. Tapi kalau di Australia misalnya, itu sudah bicara tentang epistemic justice across different species. Jadi kita bicara bahwa hutan itu punya identitinya tersendiri. Nah, ini the Treaty of the High Seas itu melindungi ikan-ikan dan biota yang ada di alam yang tidak termasuk daerah sovereignty negara. Jadi sudah ada treaty-nya sekarang. Dan itu breakthrough. Dan ini di cover, isu-isu seperti ini di cover di leksikan. Juga ada pro bono champions. Jadi lawyer-lawyer. Nah, kalian tahu nggak kalau jadi lawyer punya kewajiban menyediakan jasa pro bono 50 jam setahun. Tahu nggak soal itu? Nggak tahu ya. Nah, itu kewajiban. Jadi kalau kalian udah lulus, soal itu sih juga belum ikut juga itu sebetulnya. Jadi kita wajib sebagai pengacara memenuhi 50 jam untuk menyediakan bantuan pro bono. Beda loh pro bono sama pro deo. Tahu nggak bedanya? Udah diajarin belum? Oke, kalau gitu aku baru mau ambil. Oke, pro deo itu gratis sekali disubsidi oleh negara. Pro bono itu ada sesuatu yang embedded di profesi masing-masing. Ya, kalau kamu bilang kamu dokter, misalnya kamu harus tahu analitik, kamu harus tahu bedanya obat generik, obat yang bukan generik. Kalau kamu bilang kamu adalah lawyer atau advokat, anggota bar association, kamu harus tahu kewajiban kamu ke masyarakat untuk menyediakan bantuan hukum pro bono. Itu gratis cuma-cuma, dan itu 50 jam setiap tahunnya. Dan oleh bar association di Indonesia itu belum ada mekanisme untuk menegakkan itu. Okay. Dan di hukum online kita memberikan report bagi lawyer-lawyer yang memenuhi 50 jam-jam pro bono ini. Jadi kita memberikan report bagi mereka, kita showcase. Kita juga punya project koneksi yang memberikan memberikan akses bantuan hukum pro bono bagi perempuan yang mengalami korban kekerasan. Dan itu benar terjadi gitu. Yang mengalami kekerasan ketika pandemi, mereka dipukul oleh suaminya atau dipukul oleh pacarnya, itu terjadi begitu. Dipukul oleh pacarnya, dan kemudian setelah dipukul sama pacarnya, kemudian gimana sih caranya minta visum? Tahu ya, sebelum kepolisian itu harus minta visum, nggak bisa masuk kepolisian. Puskesmas, di puskesmas mana yang ada psikolognya? Dan kalau misalnya kita lari dari rumah, kita nggak bawa ID, terus kemudian gimana? Jadi hal-hal seperti itu didiskusikan di koneksi. Jadi ada multi stakeholder and policy dialogue yang akan saya bicarakan sekarang. Nah, ini multi stakeholder and policy dialogue. Ini kerjasama untuk implementasi Smart Change Project, di mana kita menyelenggarakan 15 MSD multi stakeholder dialogue and 12 policy dialogue
yang menghasilkan inisiatif 15 pilot initiative and 20 policy recommendation, rekomendasi kebijakan dari 2021 sampai 2022 untuk mendukung Smart City Committee di Jakarta, dan rekomendasi-rekomendasi ini untuk perbaikan yang ada terkait dengan Smart City. Ini mungkin kalian dengar ini this is so out there. Enggak, ini realitas yang ada. Kenapa sih Smart City dibutuhkan? Karena kalian kan tinggal di daerah urban. Oke, nggak semua tinggal di daerah urban. Tapi bagaimana sih pelayanan publik yang baik? Terus ketika kalian sakit, terus kemudian maaf ya, kalau bisa sakitnya kena COVID, saya cerita pengalaman saya aja ya. Karena COVID nggak boleh ketemu orang, saya tinggal nggak sama orang tua saya, saya sudah meninggal. Gimana saya dapat obat? Semua kan online, ya kan? Terus kalau misalnya saya kena panic attack, gimana saya dapat obat kalau saya kena panic attack? Ya kan, semua kan online. Itu kan dengan RSUD dan puskesmas lokal. Nah, apakah standar pelayanan kesehatan yang ada sudah memenuhi ketentuan regulasi yang ada di Indonesia? Nah, kita kan harus tahu. Nah, itu pentingnya konsep Smart City, karena kita ingin kita tinggal di kota yang mana pelayanan publiknya baik buat kita. Bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga secara ekonomi, ya kan? Kan dalam soal kalau ngelihat tetangga kita ketika BBM naik, itu kan terasa dari ekspresi muka orang-orang dan lain-lain. Oke, itu MSD ya. Nah, pernah dengar tentang Mahkamah Agung dan anugerah Mahkamah Agung? Jadi hukum online sejak tahun 2020 telah membantu Mahkamah Agung dalam framework anugerah Mahkamah Agung setiap tahunnya. Jadi kita memberikan award kepada pengadilan-pengadilan yang pencapaiannya bagus. Nah, 2020 itu e-court and simple lawsuit, gugatan sederhana. Pengadilan mana sih yang e-courtnya paling bagus? Pengadilan mana sih yang gugatan sederhananya itu ditangani dengan sangat cepat? 2021 e-court and simple lawsuit and mediation. Pengadilan mana sih yang paling responsif terhadap mediasi? Ya, itu dipublikasikan. 2022 e-court, simple lawsuit, mediasi, dan juga kinerja layanan eksekusi atau information transparency in court, keterbukaan informasi di pengadilan. Pengadilan mana sih di Indonesia yang soal keterbukaan informasi yang paling bagus? Ya, kalau kalian mau tahu, kalian bisa search anugerah Mahkamah Agung. Oke, ada pertanyaan nggak soal ini so far? Saya mau sebentar. Ada pertanyaan? Nah, tenang aja nih, nggak keluar di ujian kok, tapi berguna untuk kalian riset. Share deh. Oke. Nah, kita tuh berkolaborasinya dalam hal untuk anugerah Mahkamah Agung ini untuk melakukan risetnya, quantitative calculation. Jadi kita dapat data dari Mahkamah Agung untuk pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia. Keren nggak sih? Kita tahu gitu. We have the power of knowledge and data. Gitu kan ya. Saya kerjaan saya di tempat yang lain, kalau saya bisa ngerjain ini, bisa seneng banget gitu. Karena kan itu sesuatu yang menyenangkan gitu kan ya. Data untuk ini kalkulasinya didapatkan dari pengadilan, dari Mahkamah Agung. Terus juga kita melakukan analisis kualitatif dengan hasilnya dilaporkan ke Pokja atau kelompok kerja dari anugerah Mahkamah Agung. Oke. Nah, ini leksikan, ini websitenya, kalian bisa lihat di sini. Ada analisis hukum, kalian bisa buka searchnya leksikan.id. Ada pusat data, ada berita, ada jurnal akademis, ada infografis, ada teori, ada glosarium. Udah tahu glosarium belum? Tahu kan ya? Menggunakan glosarium nggak? Menggunakan Black's Law Dictionary nggak? Oke. Black's Law Dictionary itu sangat berguna untuk kalian mengetahui istilah-istilah dalam kontrak. Ya, zaman saya kuliah di Kartikum, di GBI, ikut Kartikum, kalian kan tahu sejarah, saya sangat suka sejarah. Ketika itu saya sebenarnya salah satu impian saya bisa belajar bahasa Belanda, cuma karena saya lagi tulis dan saya di mana nggak bisa. Belanda itu pernah dikolonialisasi oleh Prancis. Ya, Prancis dan Belanda they share one similarity, yakni mereka itu logika bahasa Latin. Ya, contoh ya, nulum sine pravia lega konali. Itu that's a Latin word. Ya, quid pro quo. Ada yang tahu nggak quid pro quo? Quid pro quo. Quid pro quo itu istilah bahasa Latin
itu semua ada di Black's Law Dictionary. Quid pro quo itu you have to make it even. Jadi if I hurt you or if I give you something, you have to give me something back. But it's not taking or giving like in a relationship or in a contract. It's quid pro quo. Pacta sunt servanda. Ya, itu adalah istilah Latin dan itu ada di Black's Law Dictionary. Jadi glosarium itu membantu untuk lahirnya istilah-istilah hukum yang baru dan hukum online membantu membidani untuk lahirnya istilah-istilah hukum dari tradisi hukum bahasa Indonesia yang digunakan. Karena kan kalau kita baca KUHP yang baru, hukum adat itu adalah bagian dari hukum, akan menjadi bagian dari hukum pidana di Indonesia. Benar kan? Juga ada frequently asked questions. Jadi saran saya adalah kalian harus menggunakan Black's Law Dictionary kalau kalian accept, dan gunakan juga glosarium yang ada di hukum online. Karena dari situ pemahaman kalian atas istilah-istilah hukum itu bagus. Ya, oke, next. Oke, nah ini konsumen cerdas. Nah, konsumen cerdas ini lebih corporate. Ya. Kalau tadi saya udah cerita tentang pusat studi hukum dan kebijakan kan ya. Nah, kita tuh kerjasama sama PSHK untuk melahirkan dan menjaga ESK. Nah, untuk konsumen cerdas ini kita kerja sama German Developer Corporation atau GIZ. Dan di sini kelihatan perspektifnya sangat corporate, dan saya sebagai lawyer senang banget gitu tulisin konsumen cerdas. Ada pedoman perilaku bisnis, terus kemudian ada berita, infografi, terus ada lainnya di sini ya. Ini ada penilaian diri, gitu kan, ada tanya jawab umum di sini. Kalau kalian punya pertanyaan soal hak-hak konsumen, kita kan kalau beli produk segala macam itu kan sebagai konsumen, ya kan? Beli obat, kalian baca nggak kontraindikasinya? Penting baca kontraindikasi karena satu obat, ya kan? Nah, saya sebagai lawyer gitu kan ya, saya selalu bilang kalau saya ke rumah sakit, misalnya saya ke rumah sakit Pondok Indah, they charge exorbitantly, gitu kan ya. Nah, I told the doctor, saya bilang, saya minta obat generik, saya punya asuransi, tapi saya minta obat generik, dan saya kalau nggak perlu dikasih obat, nggak dikasih obat. Karena dokter bilang, oke, pilihan obatnya ini, gitu kan ya. Tapi saya lihat nggak semua pasien seperti itu. Ya, juga ketika beli tiket pesawat, itu penting kalian membaca terms and conditions-nya. Remember, if you're going to be a lawyer, be good at it. Okay? Nah, ini konsumen cerdas. Dan ini kita mengadakan webinar Consumer Dispute Resolution in the Digital Age. Tahu nggak, sekarang ini dispute resolution, bahkan court system itu bisa dilakukan secara online. Ya kan? Tahu nggak, ada beberapa sistemnya itu otomatisasi dengan robot. So you need to read about this. Artificial intelligence will be part and parcel of our lives, gitu kan ya. LexisNexis juga punya beberapa produk terkait dengan itu. Tapi di Indonesia, it's becoming a reality. So you need to understand about these things. Oke, berikutnya ini salah satu webinar kita memahami aspek-aspek hukum dari procurement dari goods and services for business actors. Dan yang menarik dari hukum online, kita itu memiliki pembicara bukan hanya akademisi, tapi juga lawyer dan juga bahkan orang-orang dari LBH. Dan menyenangkan sekali gitu bekerja di tempat di mana kita bisa membawa perspektif orang yang sangat beragam gitu untuk mendiskusikan isu hukum yang sifatnya kontemporer. Nah, saya mau menunjukkan ini hukum online. Oke, ini kembali ke slide yang sebelah dulu. Hukum online international law webinar series. Nah, saya sering mengundang Dodi juga dan studentsnya, Pak Dodi dan studentsnya untuk hadir di hukum online tentang international law webinar series ini. Jadi ini ada series of webinar yang diadakan, diorganize untuk isu-isu kontemporer di bidang hukum dengan perspektif internasional. Ya, jadi contohnya webinar kita tentang nasib rancangan undang-undang perlindungan data pribadi di 2022. Ya, jadi ini diadakan untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek hukum tentang PDP dan implikasinya bagi corporations di Indonesia. Dan kita menghadirkan juga di hari keduanya, ini semua lawyers kok, cuma ada satu doang dari asosiasi. Jadi perspektifnya perspektif banget. Dan hari keduanya itu juga ada lawyers, tapi kita undang lawyers dari Singapura yang memang dia itu
memahami sekali dan sudah lebih dari 20 tahun bekerja untuk bidang teknologi and law. Jadi diskusi itu sangat spesifik. Boleh nggak sih pertukaran data di antara cross border, implikasinya seperti apa? What does the court has to say about it? Gitu. Jadi perspektifnya sangat pragmatikal. Nah ini demografinya. Saya belum pernah menunjukkan ini. Paling banyak itu dari di sini itu dari education waktu itu untuk South China Sea. Sorry yang kecilan ya. Terus untuk personal data protection orang legal yang paling banyak. Kan? Kelihatan diskusi geopolitik di sini kebanyakan diminati oleh students dan juga akademisi. Di sini juga law firms untuk digital data free flow, ya kan? Dan kita bisa reach out ke orang-orang yang berbeda, industri yang berbeda. Nah, kita juga pernah mengadakan kolaborasi dengan Transparency International Indonesia, dan ini menarik sama saya Mania. Jadi Transparency International Indonesia itu datang ke kemudian dan bilang, kita mau ada ini FGD ini, tapi isunya sensitif. Isunya gimana? Isunya gini loh, Mbak, teman-teman, jadi rankingnya Mahkamah Agung itu melorot. Dan kita pengen diskusi sama Mahkamah Agung, ngasih tau mereka, ranking kamu melorot loh dari segi judicial transparency, dan kamu harus memperbaiki diri kamu gitu. Terus kita mikir gimana caranya ngomong sama Mahkamah Agung soal ini ya gitu kan ya, dengan lembaga funding juga gitu ya. Akhirnya kita bikin semacam sarana sehat. Sarana sehat itu kayak round table discussion, dan kita nggak menjadikan Mahkamah Agung sebagai terpidana atau convicted di situ kan ya. Kita menjadikan Mahkamah Agung untuk, hey kita mau sharing bersama loh, gimana sih supaya Mahkamah Agung lebih baik lagi. Dan we did it quite successfully. Kita mengadakan panel discussion dan focus group discussion, gitu ya, Instagram post, online publication, gitu kan ya. Nah, yang terakhir, yang saya sangat sayang dari divisi saya itu kita punya kolaborasi untuk mengumpulkan perda dari LBH di seluruh Indonesia. Jadi saya tahu update apa yang terjadi di Aceh, apa yang terjadi di Papua, apa yang terjadi di Kendari untuk kasus narkotika itu dari teman-teman LBH. Dan kita itu bersama bareng untuk mengumpulkan peraturan daerah, juga untuk media collaboration, juga untuk advokasi isu-isu tertentu. Gitu. Dan salah satu tim kita itu dengan Pus Family itu teman-teman saya suka olahraga, suka tari bersepeda, teman-teman olahraga dari saya banyak di Pus Family, Eko dan juga dengan Despan. Itu kurang lebih dari saya. Semoga kita bisa berdiskusi sekarang, and I welcome questions or remarks that you may have. Kita beri aplaus yang meriah dulu. Jadi kisah alumni kita yang sukses itu banyak sekali. Ya kalau yang teman-teman lihat di televisi itu kan banyak. Nah yang Mbak Farah ini yang sering nongol di hukum online, baik di sosial medianya. Beliau alumni S1 kita yang luar biasa suksesnya, sampai S2-nya saja di kampus terbaik yang ada di dunia, London School of Economics. Dan S3-nya juga kampus terbaik yang ada di Eropa, yaitu di kampus yang ada di Bonn, dan juga di dunia rankingnya juga sudah luar biasa. Dan beliau juga punya banyak kontribusi, dan sekarang beliau membangun, salah satu partner yang membangun hukum online menjadi lebih berjaya saat ini. Saya melihat beliau ini dulu backgroundnya lebih ke HI, makanya tadi saya lihat ada leksikan, ada ini saya kira ini pengaruh dari Mbak Farah. Jadi Mbak Farah ini punya pengaruh yang besar di hukum online. Jadi teman-teman sekalian, saya kira ini tadi diskusinya sudah luar biasa penjelasannya. Saya mohon ada pertanyaan, mungkin saya persilahkan. Kalau ada saya akan sangat senang sekali. Dan tentu saja tadi saya membaca dari apa yang disampaikan oleh Mbak Farah, bahwa hukum online itu punya kontribusi besar khususnya bagi mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, mahasiswa hukum. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Mbak Farah, apa tidak ada program-program dari hukum online? Apa saya nggak tahu ya, ada apa enggak gitu ya, untuk mendorong agar mereka ini punya kualitas riset yang bagus. Saya melihat dari dulu saya jadi dosen sejak tahun 2007 sampai sekarang, skripsi mahasiswa kita itu normatif, basisnya normatif terus. Dan yang kedua, banyak sekali diskusinya itu, ini kayaknya sudah pernah ada yang dibahas, ini kalau dicari di Google itu tingkat kemiripannya tinggi. Nah, ada nggak kontribusi hukum lain di sana selain memberikan sebagai pusat data
bahan-bahan hukum kepada mahasiswa kita untuk riset. Karena kalau saya lihat, saya kira hukum online ranking 1 lah setelah mana ya? Setelah Google gitu ya. Jadi Google itu nomor 1 search engine untuk mencari mereka untuk sumber-sumber skripsi. Nah yang kedua hukum online. Kalau saya lihat selalu di referensi itu ada hukum online-nya 1, 2, dan hukum online itu alhamdulillah lengkap. Informasi hukum terkait hukum internasional ada, pidana ada, perdata ada, bahkan sampai syariah yang kita pernah kerjasama dengan Pusat Studi Hukum Islam yang ada di UII. Nah, saya kira mungkin itu pertanyaan saya. Ada nggak dari mahasiswa yang bertanya? Saya persilahkan. Yuk, apa masih malu? Ini dengan kakak sendiri, jadi nggak ada masalah, nggak marah-marah di kelas gitu. Boleh komen, boleh komen atau apa gitu, silakan. Yuk, ada? Ya boleh, yuk sip. Senang saya kalau ada pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, perkenalkan nama saya Kusmiati Putri Karyono. Saya dari Kusmiati Putri Karyono. Saya dari kelasnya Pak Dodi, metode penelitian hukum. Terima kasih sebelumnya Mbak Farah sudah menyampaikan banyak banget informasi. Saya tertarik terkait tadi kan Mbak menyinggung sedikit terkait gimana kalau misalkan ada permasalahan yang itu problematik kayak tadi Mahkamah Agung yang turun itu bagaimana dari hukum online itu kayak memberanikan diri untuk membahas itu dengan Mahkamah Agung gitu. Keberanian apa yang menjadi inspirasi atau enggak kayak ayo kita bahas ini biar kita tahu gimana caranya Mahkamah Agung ini bisa lebih baik ke depannya gitu. Gimana tantangannya dan memandang urgensi itu tuh penting banget gitu untuk dibahas. Apa yang disampaikan Mbak Kus ini juga bagus sekali. Jadi saya kira banyak topik-topik untuk skripsi ya dari apa yang disampaikan oleh Mbak Farah. Saya berharap mahasiswa kita ada satu loh yang membahas bagaimana memposisikan Mahkamah Agung agar reputasinya menjadi baik. Perlu nggak ada semacam kalau kita itu kan ada analisis dampak dari regulasi gitu ya. Ada nggak analisis dampak dari putusan gitu ya? Mungkin teman-teman bisa membahas dalam bidang itu. Dan itu saya kira bisa narasumber utamanya nanti kalau riset itu para langsung ini kan sudah ada gitu ya. Nah ada lagi yang lain saya persilakan atau mungkin itu dulu sudah ada 2 pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, tadi pertanyaan pertama terima kasih Dodi, pertanyaannya Pak Dodi untuk membantu terkait dengan skripsi. Hukum online itu adalah perusahaan. Jadi kita juga punya fokus ke literasi hukumnya. Jadi melalui klinik hukum itu kadang-kadang kita bertanya jawab dan ada post terkait dengan judul-judul skripsi. Karena kalian pernah baca terkait dengan itu ya, apa sih judul-judul skripsi yang menarik yang bisa diambil gitu kan ya. Jadi melalui kontribusi kita dengan klinik hukum itu kita mencoba untuk meningkatkan dan membantu mahasiswi terkait dengan riset-riset mereka. Itu pertama. Kedua, memang udah ada diskusi dengan Bang Kiki. Bang Kiki itu masih dulu delay ya. Mas Kiki untuk kita melakukan database untuk disertasi hukum di Indonesia. Cuma itu belum termaterialisasi gitu karena saat ini kita lagi fokus ke beberapa hal kalau di dalam hukum online. Tapi setidaknya kita punya dengan klinik hukum membantu mahasiswa-mahasiswi untuk topik skripsi. Tapi biasanya di sini kalian kalau skripsi itu kalian lihat dulu kan judul itu sudah pernah diangkat atau belum? Kalian ke katalog kan? Ya kan? Coba cari di katalog perpustakaan judul skripsi. Cari ke klinik hukum. Terus baca hukum metode riset hukum yang ada. Ya. Di sini masih pada pergi ke social agency ya? Udah nggak ya? Sudah semuanya digital ya. Gitu. Oke, pertanyaan kedua dari Kusmiati. Terima kasih pertanyaannya ya Kusmiati. Bagaimana membahas ini dengan Mahkamah Agung?
susah-susah gampang karena kita juga punya pengalaman yang belum tentu menyenangkan sama Mahkamah Agung. Waktu itu ada berita, saya dengar dari kolega saya ini gimana sih kerja sama Mahkamah Agung untuk apa namanya anugerah MA, tapi orang yang sama institusi yang sama minta utang gitu kan ya. Terus gimana kita bisa kerja bareng? Gimana sih kita mengambil posisi kita secara bijak dengan organisasi yang penting perannya dalam kehidupan profesi kita, tapi di sisi yang lain itu organisasinya korup. I think you are bothered by this question as well. Karena waktu aku jadi mahasiswi, aku pun terganggu dengan ini. Kenapa banyak perkara yang orang main bayar sana, bayar sini, gitu kan ya. Gimana sih kita mengambil posisi ini? Gitu. Karena at the end of the day, saya sebagai orang yang percaya sama Allah, percaya sama Rasulullah, kita meninggal nanti ketika kita ditanya sama malaikat, kamu jujur nggak? Saya bilang bahwa I tried my best to be honest and to live a life that is full of integrity. Gitu kan ya. At least to myself gitu kan ya. Kalau kalian sebagai seorang ibu, kalau kalian nanti kerja dan ngasih makan ke anak-anak kalian, mau ngasih makan yang halal kan? Mau ngasih makan dari uang-uang yang tidak halal kan ya? Karena kalian tidak ingin tidak lelap tidur di malam karena pikiran itu. Posisi yang terbaik yang diambil adalah dengan cara tetap menjalankan nilai-nilai kita yang sesuai dengan integritas dan kejujuran. Di saat yang sama, kita tidak muliahin orang tersebut. Kita bijak. Dan kita tanya, gimana sih kita bisa kerja bareng untuk memperbaiki kondisi yang ada. Jadi, sistem yang ada adalah yang terbaik dengan tidak menilai mereka, kamu buruk loh, kamu jelek loh, jelek sih. Enggak. Setiap orang, setiap institusi ada baik buruk. Tapi kita harus cari common grounds di mana kita bisa kolaborasi, yang mana mereka itu bisa memperbaiki, diberikan ruang untuk refleksi dan memperbaiki diri. Jadi posisi kita sama dengan Mahkamah Agung. Kita bicara lewat waktu itu Mas Ari Suyudi, beliau itu adalah staf khusus di Mahkamah Agung yang juga menjadi PSKK dan STH. Kita minta untuk menjembatani untuk ngobrol ke Mahkamah. Dan alhamdulillah kita bisa gitu masuk komunikasi ke Mahkamah. Kita juga ngobrol ke Mahkamah Agung itu lewat editor in chief di hukum online. Jadi Gus Tio bilang di sini juga punya hubungan yang baik dengan Mahkamah Agung. Jadi komunikasinya lewat sana. Jadi kita mencoba menjaga hubungan baik tanpa memkompromikan sistem nilai yang ada di dalam diri kita dan juga di tempat kerja. Karena di hukum online tidak ada handicap. Jadi nggak ada yang namanya bayar sana, bayar sini. Itu nggak orang-orangnya bersih, jujur, dan kita apa adanya realistis gitu ya. Oh, ini kondisi gitu, bagaimana kita bisa mengikuti. Jadi sekali lagi, no judgment, but we know where we stand. Sudah menjawab pertanyaannya? Terima kasih Mbak Farah. Bisa ditampilkan nggak Mbak misalnya cara mengakses yang klinik hukum itu, sehingga mahasiswa kita ini lagi pada cari ide untuk studi skripsi kayaknya minggu-minggu ini gitu ya. Dan ini saya berharap nanti inspirasi itu bisa dari hukum online, dan alhamdulillah UI sudah melanggar hukum online secara gratis untuk selama 1 tahun sampai bulan Oktober 2023 ini. Jadi saya berharap teman-teman juga bisa mengaksesnya. Bisa Bapak? Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada screenshot di sini. Ini saya. Thank you. Oke, judul skripsi. Kalian udah pernah buka hukum online kan? Terus tinggal cari di sini. Ini
bidang apa sih? Coba aku nanya di yang paling belakang, yang pojok. Minat kamu bidangnya apa, Mas? Untuk bisnis ya? Bisnis. Mau ngangkat masalah apa, Mas? Untuk skripsi? Ya, mengangkat apa judul skripsinya? Hari ini masalah ini pengurangan keuntungan. Pengurangan apa? Kasih mikrofon. Salah sendiri mojok-mojok. Yang duduk paling belakang yang akan saya tanya juga. Di depannya ada HP-nya lagi, wes. Ada sih, nah di judulnya masalah pengurangan masa hukuman karena bersikap sopan. Pengurangan? Masa hukuman pidana karena bersikap sopan. Oke, berarti kalau gitu bukan ini dong. Menarik ya, warnanya nggak apa-apa ini. Hukum pidana. Nah, masuklah teman kamu. Namanya siapa? Tadi Rajib. Rajib masuk ke klinik hukum, masuk ke pidana. Jadi ada dua sources yang digunakan. Saya sebelum bergabung di hukum online, saya juga udah baca hukum online gitu, dan saya gunakan untuk ketika saya nulis memori saya hukum dan lain-lain, bikin legal opinion gitu, ketika saya kerja jadi lawyer gitu kan ya. Yang bermanfaat itu untuk tema skripsi tersebut adalah artikel-artikel hukum online dari redaksi, jadi jurnalis ya, premium stories, dan kamu ke klinik hukum ya. Jadi biasanya tuh kalau kamu mikirin topik skripsi harus ada variabel X dan variabel Y, dan harus ada pertanyaan ilmu hukumnya. Nah, kamu mau menggunakan KUHP yang baru kan untuk pertanyaan itu, ya kan? Jadi kalau gitu harus bertanya apakah itu ius constitutum atau ius constituendum. Apa namanya? Itu apa? Constituendum atau ius constitutum? Ready? Ya. Tahu nggak bedanya? Yang saat ini ius constitutum, ius constituendum yang akan Datang. KUHP yang baru mau berlakunya kapan? Yes, 2020. Nah, kalau kamu bicara 2020, karena kalau nanti kamu menulis saat ini, oke, KUHP yang baru, terus kemudian tapi apakah itu akan masuk ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji? Itu ada kemungkinan. Jadi kamu harus menulisnya hati-hati, gitu kan ya. Berperilaku yang baik, apakah itu berlaku untuk segala jenis pemidanaan? Ya kan? Terus filosofi sentencing kita seperti apa sih? Nah, di situ kamu bisa ada pertanyaan lagi? Enggak, udah deh. Kamu bisa pakai ini, ya. Bisa di sini cari di filosofi pemidanaan. Nah, berita, benar kan? Nah, ini yang bermanfaat. Ini ada buku ternyata yang membahas ini. Yes. Nah, ini bisa berulang. Udah jelas belum? Ya, sekarang aku tanya lagi, ius constitutum apa constituendum? Ius constituendum. Ya keras. Dan cowok. Oke. Ius constitutum. Iya. Oke, kalau gitu bicara yang ada saat ini dari KUHP yang ada sekarang, dibatasi ke situ. Oke, itu penting ya yang dikatakan oleh Rajib. Kamu itu menulis skripsi, bukan menulis disertasi atau menulis fokus. Jadi hanya menyelesaikan masalah yang spesifik gitu kan ya, dan bab-babnya juga terbatas, paling 4 bab ya.
Kalau untuk itu ya. Nah, benar kan masih belum berubah gitu. 4 bab dibikin sederhana aja. Oke. Silakan ada pertanyaan yang lain. Ya. Jangan lupa namanya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Pandu Nawal. Izin bertanya, Mbak, berkaitan mengenai hukum online sendiri kan yang saya tahu itu berisi tentang edukasi atau wawasan yang itu tulisannya mengenai yang ditulis oleh praktisi atau akademisi. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah dalam hukum online yang saya belum tahu ya mungkin pernahkah menulis atau meriset terkait kritik tentang suatu kebijakan atau peraturan yang dimana itu dibuat oleh pemerintah itu sendiri? Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Dan izin satu pertanyaan lagi, kan tadi untuk hukum online sendiri ada menjalin kerjasama dengan LBH yang ada di seluruh Indonesia, dan terutama itu ingin mengetahui tentang peraturan daerah yang update atau yang dibuat sejak saat itu. Nah, apakah dalam menjalin kerjasama itu ada tindak lanjut, terutama tentang pembuatan peraturan daerah yang update atau yang dibuat saat itu, terutama tentang kebijakan atau peraturan daerah yang tidak sesuai atau belum mengandung aturan-aturan yang dimana itu kurang menjalin keadilan di masyarakat itu sendiri. Demikian. Ada lagi pertanyaan? Boleh aku jawab dulu nggak biar bisa? Karena kita juga ada announcement nih, ada gift buat menang ya, yang bagus pertanyaan yang sebelum aku jawab dulu ya. Jadi kita ada gift, ada 3 untuk satu untuk Kusmiati, yang kedua yang kedua siapa tadi yang nanya? Fadlun. Kita ada gift ya dari hukum online, dan ada satu lagi nanti untuk sesi tanya berikutnya. Tapi saya boleh jawab dulu ya. Boleh. Fadlun, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana, coba I need to ask a question first. Bagaimana riset terkait, apakah sudah pernah melakukan riset terkait dengan kebijakan peraturan ya, atau kebijakan pemerintah? Kita sudah pernah melakukan itu. Tadi saya sudah menggambarkan, menjelaskan sedikit tentang multi stakeholder and policy dialogue. Jadi di situ kita mengkaji kebijakan-kebijakan yang ada di level pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait dengan smart city. Smart city itu elemennya ada beberapa, terkait dengan lingkungan hidup, terkait dengan kesehatan, smart living, terkait dengan ekonomi, ya. Terus ada elemen-elemen lain saya nggak ingat secara jelas, tapi itu elemen-elemen kuncinya, economy, living, environment, terus itu ada. Jadi kita bicara contohnya misalnya, di situ kita melakukan pengkajian, terkait dengan melakukan pengkajian terkait dengan peraturan-peraturan di level provinsi. Dan kita memberikan kadang-kadang analisis yang belum tentu enak didengar bagi pemerintah provinsi. Dari situ kita memberikan rekomendasi kebijakan. Bagaimana sih memperbaiki kebijakan yang ada? Gitu. Kalau saya orangnya tuh berpikir kalau kita karena gini, kalau kita kerja di lembaga funding atau kita kerja di LSM itu kan berpikirnya mengkritik kadang-kadang ya, walaupun tidak selalu ya. Tapi kalau saya di tim saya di partnership itu kita berpikir gimana sih kita bisa membantu mereka supaya menjadi lebih baik lagi. Itu juga memberitahu, oh ini kamu belum ada loh aturan terkait dengan misalnya smart waste. Jadi kalau kalian tahu tuh ada aplikasi namanya Jaki. Jaki itu kalau mau vaksin, kalau mau komplain tentang hal-hal kecil gitu kan ya, jalanan ada bolongan, terus udah gitu, ini jalan nasional ya, bukan jalan nasional sih, kewajiban perbaikannya ada di siapa gitu kan ya. Kalian tuh kalau belajar hukum harus bisa menjawab bukan hanya pertanyaan-pertanyaan sifatnya dari dosen atau ujian, tapi pertanyaan-pertanyaan keseharian gitu. So you have to take a step back and reflect.
can I answer basic questions about this gitu kan ya. Apa sih hak konsumen kalau udah bayar listrik, boleh nggak sih udah bayar listrik gitu kan ya, tiba-tiba secara sepihak PLN mematikan listrik gitu kan ya, apa yang harus kita bisa lakukan gitu kan ya. Nah saya di tim saya juga harus kita bukan pragmatis ya, berpikir realistis, tapi menggunakan ilmu kita untuk bisa membantu diri sendiri dan orang-orang yang melakukan sifat pekerjaan kita gitu kan ya. Itu penting banget gitu kan ya. Jadi belajar itu bukan hanya untuk yes you get a good job, but also you have to think about how you can help others gitu kan ya. Nah kita juga melakukan itu di buku online, kita melakukan itu di buku distribution dan policy dialogue gitu kan ya. Dan kita juga insya Allah akan membantu satu kementerian dan sudah pernah membantu satu kementerian, tadi namanya program namanya corporate feedback. Itu kementerian ini project confidential, tapi sudah selesai. Di corporate feedback itu kita diberikan draft peraturan presiden yang akan keluar. Kemudian kita minta pendapat dari masyarakat publik. Bagaimana sih pendapat mereka atas aturan ini secara filosofis, secara pengaturan, secara ini. Dan itu yang kita lakukan, itu proyeknya berjalan selama setahun. Dan itu sudah kita lakukan dan semoga kita bisa melakukan hal-hal yang mirip seperti itu di masa yang akan datang. Itu kurang lebih dari saya. Dan menjawab pertanyaan yang pertama, yang kedua kerjasama dengan LBH. Ini menarik banget, saya termasuk senang banget gitu ketika kita dengar bagaimana sih, karena kan kita kan udah bayar, saya berpikir sebagai lawyer kita udah bayar pajak. Kalau kita udah bayar pajak, bayar retribusi dan lain-lain gitu kayak customs gitu kayak ini mahal banget sih gitu pajak kayak gitu. Kalau gitu kita harus punya sebagai warga negara, kita harus punya sense of entitlement yang besar untuk kualitas peraturan yang lebih baik. Dan orang Indonesia belum memiliki drive atau sense itu, benar nggak? Kalian marah nggak kalau lihat kalian tinggal di Jogja, kualitas perda itu buruk banget sih? Ini kenapa gitu kayak gini? Kalau kalian jadi lawyer itu kan diajarin putusan yang dibacakan dengan putusan yang keluar itu harus sama, benar kan? Oleh karena itu kalau lawyer yang baik mereka itu bawa recording. Kalau misalnya putusan itu dibacakan amalan dan lain dan direkam, dan biasanya akan minta paralegal atau anak magang untuk transcribe itu, ya kan? Dan itu harus dicek, karena kadang-kadang itu terjadi di panitera, itu main copy paste aja dan belum tentu pidananya itu sama apa yang omongin sama hakim sama pas putusannya keluar gitu kan. Dan saya perhatikan mereka itu kadang-kadang belum tentu teliti soal ini gitu kan ya. Kalian tuh harusnya risah dan marah kalau misalnya kualitas putusan itu tidak baik, kualitas legislasi tidak baik, karena kalian udah bayar pajak itu gede banget gitu di Indonesia gitu kan ya. Nah dari temuan-temuan kita yang pernah ini gitu, oh iya, orang banyak. Kita udah ya. Coba lihat kalau mama papa kalian nggak marah gitu, harusnya marah nih kualitas peraturannya kayak gini gitu kan. Omnibus law gitu, ngambil begitu banyak hak-hak kalian gitu kan ya, tapi juga mempermudah bisnis. Bagaimana posisi kalian terhadap omnibus law gitu kan ya? So you need to think about these issues. Nah, terkait dengan perda, kalau kita tuh biasanya kerjasama, jadi kalau di hukum online kita mau mendrive bagaimana sih untuk memperbaiki kualitas legislasi yang lebih baik. Ya, kita mengumpulkan perda-perda dari seluruh Indonesia. Terus kemudian perda-perda itu dikurasi, lihat ada nggak sih di JDIH. Kalau di JDIH kita nggak tahu. Nah, kalau dari situ kita bisa tahu logika bagaimana proses legislasi yang ada di daerah. Mereka tuh biasanya punya katalog perda yang akan keluar di 2024, katalog perda yang akan keluar di 2025. Dan kadang-kadang katalog yang keluar sama undang-undang yang ada di JDIH itu suka nggak matching. Terus udah gitu kepala biro itu kadang-kadang suka mengeluarkan surat edaran tapi muatannya itu regeling nggak mengatur, kan ada BSYIKI, ada regeling ya. Regeling dan BSYIKI. Kalau surat keputusan itu namanya surat keputusan, tidak boleh mengatur. Tapi kalau kita lihat di peraturan daerah itu the lines are blurred gitu kan ya. Itu surat keputusan tapi isinya mengatur gitu kan ya. Dan logikanya yang masuk di katalog ini itu hanya dari biro hukum aja. Padahal masing-masing dinas kan juga keluar keputusan-keputusan sifatnya mengatur gitu kan ya. Dan dari situ kita tidak hanya bisa bergerak lewat pemerintah, tapi juga harus lewat universitas, pusat studi, dan juga LBH gitu, karena mereka memiliki sensitivitas. Sebelum perda keluar, apa yang diperlukan? Sekarang pertanyaan saya, ada yang tahu nggak? Perda
perda itu sebelum keluar apa yang diperlukan? Perda. Yang menyusun naskah akademik itu siapa? Hah? Siapa yang menyusun? Fakultas Hukum, dosen-dosen sebelah saya kebetulan ada banyak dosen naskah akademik. Nah, gitu. Jadi tahu kan cycle-nya seperti apa? Naskah akademik, Fakultas Hukum, pusat studi, terus masuk ke legislasi yang ada di DPRD dan juga pemerintahan gitu kan ya. Baru keluar kemudian perda gitu kan ya. Nah, kalian harus kritis di awal ketika naskah akademik itu. Jadi ketika melihat perda ini nggak benar, naskah akademiknya mana? Saya minta naskah akademiknya dong. Gitu. Nah, kita belum sampai di tahap mengkritisi naskah akademiknya gitu kan ya. Tapi kita sudah ada permintaan untuk mengumpulkan naskah akademik di hukum online, dan saya lagi mendrive itu di dalam gimana sih bisa nggak sih kita, salah satu impian saya ya, bisa nggak sih kita bisa bikin database naskah akademik yang ada di Indonesia. Itu kan belum, kalian mungkin belum kepikiran ya. Tapi kita membutuhkan itu supaya tahu sebelum jadi masalah, sebelum jadi satu produk, apa sih rasionalnya? Itu kalau lebih seperti itu. Belum menjawab pertanyaan ya. Oke, berikutnya. Sorry. Kita mau mulai acara di bawah. Yes. Siap. Nama bersama pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Karna Ferdiansyah. Yang saya ingin tanyakan adalah di awal kan Mbak ketika tentang karir yang menjadi corporate lawyer. Nah, apakah ada tips dan trik dari Mbak dalam mempersiapkan menjadi corporate lawyer bagi fresh graduate, dan juga apakah skripsi kita berpengaruh terhadap pekerjaan tersebut, Mbak? Terima kasih. Very good question. Namanya siapa tadi? Arga. Arga. Terima kasih Arga pertanyaannya. Oke. Oke, corporate lawyer adalah pekerjaan, it's a very well paid job. Apa namanya, bahasa Inggris kalian harus bagus. Dan kalau dari segi karir, kalian harus mulai biasanya dari, tapi yang menyenangkan dari corporate lawyer itu kalian bisa, kalau kerja jadi in-house counsel, bisa kemudian juga pindah ke law firm. Tapi pertama, sebelum jadi corporate lawyer, dia ada rankingnya ya. Kalau lawyer itu, gue dari intern. Dari intern, paralegal. Terus junior associate, habis associate, senior associate. Nah, senior associate ada lagi partner. Biasanya ada junior partner dulu. Nah, partner ini managing partner dan ada senior partner. Ya, and you will work long hours. Pertama adalah kalian harus bisa dapat offer jadi associate dulu, gitu kan ya. Dan biasanya associate kerja di bawah partner. Nah, partner itu biasanya dapat case, mereka bikin case file ada di dalam internal system, terus bagi kerja di antara associate. Nah, di bawah associate ini nanti ada beberapa junior associate dan ada paralegal. Nah, saya sudah pernah bekerja sebagai paralegal, sebagai intern, dan juga sebagai associate, gitu kan ya. Dan pekerjaannya itu biasanya untuk satu law firm, we have to have billable hours. Billable hours itu hours yang di-charge ke client. Ya. Nah, untuk lawyer itu biasanya rate-nya, kalau dia itu udah punya pengalaman kerja jadi associate di law firm, sebutannya law firm internasional ya, itu per jamnya antara 150 sampai 250 US dollar yang di-charge ke client. But that is not what you will get, gitu kan. Itu masuk ke law firmnya semua. Oke, nanti kalian akan dapat salary towards the end, dan memang salary-nya gede, tapi kalian harus tahu belum tentu ada work and life balance kerja di law firm. Karena mulai kerja itu kayak saya pernah kerja di law firm karena saya waktu itu masih kerja buat skripsi ini juga. Saya tuh ingat saya mulai bangun tuh jam 4. Saya nulis, saya sholat subuh, nulis lagi jam 5, jam 7 tuh saya udah siap-siap ke kantor. Jam 8, 10 itu saya harus ada di law firm. Jam 8 saya buka email, saya itu udah ada kerjaan dari partner sama dari associate ya, untuk saya paralegal. Dan selesai itu semua biasanya jam 7, jam 7:30. Baru kalian bisa kemudian melihat, oh ini planning buat besoknya. Jam 7 sampai rumah lagi itu biasanya jam 8:30. Dan kalian kalau punya hobi olahraga, jadi saya waktu itu bisa berenang malam. Saya malam gitu nggak pakai olahraga, ini udah kayak kalong aja berenang malam, kan suka olahraga kan ya, berenang gitu kan, baru bisa tidur lagi jam 10. Dan itu seperti itu gitu kan, yang bangun pagi tak siap nggak seperti itu. Kalau kalian itu perempuan
harus mau punya pasangan yang bisa membagi waktu dengan baik. Jadi kalau sama-sama partner dan lawyer, ya harus ada asisten rumah tangga yang bantuin gitu. Tapi bersedia nggak kita untuk tidak punya waktu yang banyak buat keluarga kita? Pertanyaan itu seperti itu. Jadi lawyer itu kadang-kadang untuk jadi corporate lawyer dan ada bidangnya macam-macam ya, mau infrastruktur atau mau apa? Energi, oke. Kalau energi itu kalian kamu juga bisa yang penting dapat pengalaman. Jadi gini, lawyering itu pengalamannya itu yang penting itu bukan latar belakang pendidikan, penting sih, tapi yang paling penting adalah pengalaman memegang kasus. Jadi saya itu sudah pernah memegang beberapa kasus-kasus compliance yang bukan hanya multi region tapi juga kasus-kasus internasional saya juga sudah pernah pegang gitu kan ya. Tapi the stress is real gitu, and time is ticking. Itu kurang lebih seperti itu. Karena kan akan di-charge ke klien. Dan minimal sekali lagi 1 bulan kamu harus men-charge 100 sampai 120 jam ke klien kalian. Dan itu dihitung gitu kan ya. Memang bonusnya gede, tapi kamu tidak akan punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang lain di luar itu. Itu untuk corporate lawyer. Tapi benar-benar menyenangkan sih. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih kawan-kawan sudah berkenan untuk memberikan penjelasan yang luar biasa sekaligus inspirasi dan saya kira apa yang tadi kita harus absen soalnya. Ya. Dan saya berharap teman-teman setelah dari acara ini mulai kualitas riset, kemudian passion untuk bekerja itu menjadi lebih. Oke. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau berkomunikasi dengan Mbak Farah, ada emailnya, saya diumumkan di website itu. Ada di slide sih, aku bisa share slide sampai kamu. Tapi email saya Farah, nama saya farah@hukumonline.com. So feel free to get in touch, or if you want any of my articles yang nggak bisa diakses, silakan. Aku kali nulis tahun lalu tuh